Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Seruan Khalifah, yang mana pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas tema dari khutbah Khalifatul Masih Al-Khamis pada tanggal 13 Februari 2015 di Masjid Baitul Futuh, UK. Yakni terkait tema di episode kali ini adalah kita akan membahas terkait kelemahan-kelemahan dalam sebuah jamaah, baik kelemahan terhadap individu jamaah itu sendiri ataupun kelemahan-kelemahan yang terjadi secara besar, secara jamaah keseluruhan. Nah, oleh sebab itu akan kita kupas tuntas di episode kali ini di sini bersama Bapak Maulana Anom Tunus Manemba. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, baik Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas nih Pak untuk khutbah yang saya sebutkan tadi, yang dimana pada khutbah tersebut Huzur menjelaskan dan menggambarkan kondisi jamaah Ahmadiyah khususnya ya. Dan Huzur menjelaskan terkait kelemahan-kelemahan yang dialami di sebuah jamaah besar dan juga secara individu. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, mungkin saya ingin bertanya dulu Pak, maksud dari kelemahan itu sendiri. Huzur mengatakan bahwa ada kelemahan individu dan juga kelemahan kolektif atau kelemahan secara garis besar. Nah, itu perbedaannya di mana Pak? Silakan Pak. Baik. Huzur betul ya, di dalam khutbah beliau mengupas tentang kelemahan individu dan juga kelemahan kolektif atau beliau menyebutnya kelemahan umat ya. Apa perbedaan di antara dua itu? Nah, mari kita kenali perbedaannya satu persatu. Yang pertama tentang kelemahan individu ya. Jadi kalau kelemahan individu ini kelemahan yang berasal dari di dalam diri kita, gitu ya. Contoh misalnya sifat malas, ya. Kemudian misalnya suka mencuri, ya. Sholat tidak tepat waktu, ya. Kemudian kalau dia pekerja mungkin dia datang suka telat, gitu ya. Nah, bisa disebut sebagai kelemahan kolektif jika kelemahan itu diikuti oleh seluruh, misalnya kalau di perusahaan, oleh seluruh karyawan. Misalnya tadi kalau contohnya yang pribadi ya, dia telat datang, tapi kalau dia dari seluruh karyawan yang di kantor itu sama-sama telat datang, itu baru disebut dengan kelemahan secara kolektif. Nah, kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan yang seperti ini ketika sifatnya sudah kolektif, artinya sudah dijadikan hal yang lumrah. Jadi kesalahan yang dibiarkan bahkan dilegitimasi sebagai sesuatu yang lumrah pada umumnya dilakukan. Jadi nanti akibat jeleknya kalau ada orang yang datang disiplin, malah membuat yang lain merasa terganggu. Masuk memang secara aturan misalnya jam 7. Nah, biasanya karyawan yang lain masuk jam 8. Kok tiba-tiba ada orang dia masuknya selalu jam 7. Nah, yang jeleknya nanti yang salah bukan mereka yang melakukan keburukan datang tidak disiplin waktu, tetapi malah mereka yang datang sesuai dengan ketentuan. Nah, ini biasanya terjadi ya Kang Falah dan pemirsa di zaman Hadrat Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ya, keadaan bangsa Arab itu contohnya adalah terbiasa mabuk-mabukan, terbiasa juga mencuri ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak ikut mabuk-mabukan, itu malah dianggap hal yang aneh. Kalau ada orang yang tidak ikut perang, itu malah dianggap sesuatu yang tidak tidak umum itu. Jadi malah akan disingkirkan itu. Padahal kita ketahui bahwa mabuk-mabukan yang dapat menghilangkan akal itu adalah perbuatan buruk. Kemudian berjudi itu juga merupakan perbuatan buruk ya. Nah, itu yang terjadi di bangsa Arab pada saat itu ketika kelemahan pribadi sudah menjadi kelemahan secara kolektif. Oke, berarti memang dari awal itu kelemahan pribadi
sampai akhirnya jadi habit, jadi itu jadi penyakit ya Pak ya, jadi penyakit masyarakat umum jadinya yang ya udah kelemahan itu dianggap karena hal itu sudah lazim dan banyak orang yang melakukan akhirnya jadi mayoritas dan jadi habit, itulah yang akhirnya jadi kelemahan kolektif yang Ya, tadinya sifatnya dari individu. Nah berarti kan setelah dari individu itu punya kelemahan nih Pak, otomatis kan pasti ada lingkungan ya kan, ada faktor lingkungan yang mencemari yang akhirnya ya ini lingkungannya udah seperti ini gitu. Berarti yang ingin saya tanyakan adalah kalau di zaman Rasulullah dulu itu seberapa besar sih Pak dampak lingkungan yang budaya mabuk-mabukan tadi akhirnya dianggap suatu hal yang lazim, akhirnya jadi kelemahan kolektif itu eh, bisa diukur nggak sih Pak? Maksudnya gimana perkembangannya itu sampai jadi kelemahan kolektif yang mungkin tadinya hanya segelintir orang yang melakukan itu. Boleh ya. diceritakan Pak? Kelemahan yang tadi awalnya kelemahan pribadi, ya, kemudian diikuti oleh banyak orang, ya, sehingga itu menjadi kelemahan kolektif, ya. Nah, itu kemudian yang dihasilkan adalah tempat lingkungan yang buruk, ya. Nah, tempat lingkungan yang buruk itulah yang membuat perkembangan manusia itu menjadi rendah. Contoh misalnya, bahkan bisa tidak berkembang dan bisa mati. Contoh misalnya huzur memberikan permisalan. Seperti jika ada bibit tanaman gitu ya, sebagus apapun bibit itu, jika ditanam pada media yang jelek, maka dia tidak akan tumbuh. Kalaupun tumbuh, dia tidak akan menghasilkan sesuatu atau tumbuhnya secara cacat atau bahkan sama sekali tidak tumbuh, tapi biji tanaman itu akan mati itu. Oke. Itu dikarenakan adalah medianya, tempat lingkungannya yang buruk. Begitu juga sebenarnya sebagai manusia kita itu kan semua lahir ya, fitratnya adalah bersih, suci. Ketika kita hidup di lingkungan yang buruk, maka kita akan tumbuh dan berkembang dengan keburukan yang ada di lingkungan itu. Terpengaruh ya Pak? Terpengaruh gitu. Dan itu bukan perkara yang mudah gitu ya. Kita sebagai individu misalnya ketika memang lahir di tempat yang buruk ya, di tanah yang buruk, di lingkungan yang buruk itu, untuk bisa lepas dari keburukan itu bukan hal yang perkara yang mudah gitu. Karena lingkungan itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Oke, karena memang dimanapun itu kita berada, jika memang lingkungan itu mendominasi ya Pak ya, bisa dibilang, itu akan berpengaruh langsung. Jadi prinsip kita nih digoyahkan gitu Pak ya dengan situasi lingkungan yang ada gitu. Ya seperti gini ya, sabda dari Hadrat Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW mengibaratkan pertemanan. Ketika kalian berteman beliau membandingkan berteman dengan penjual minyak wangi dengan berteman dengan pandai besi, ya, besi yang penempa besi itu ya. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak kata Rasulullah SAW kita akan mencium bau harumnya dan kita bisa terciprat gitu ya badan kita dengan wangi daripada produk yang dijual oleh si penjual minyak wangi itu. Begitu juga kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka akibatnya adalah bau dari tempaan besi itu ya bisa nempel di badan kita dan itu menyebabkan sesuatu yang tidak harum gitu ya. Nah, lingkungan pun sama seperti itu tamsilannya, Kang Fala. Oke. Sebenarnya tidak hanya itu analogi yang sangat sederhana ya Pak ya. Jadi kita berteman dengan orang yang rajin, kita akan ikut rajin. Kayak mungkin kalau di kasta pemerintah ataupun di masyarakat sekarang bisa kita lihat dinamikanya ya kalau misalkan kita mau pandai bisnis kita harus punya rekanan orang bisnis juga gitu. Jadi akhirnya jiwa wirausaha kita akan terbangun, itu kayak termasuk analogi ke sana ya Pak. Ya makanya di dalam Islam itu kita diajarkan untuk berpikir yang benar. Jadi misalnya kalau kita ini hidup gitu ya, ingin menjadi misalnya sudah punya planning ingin menjadi dokter, maka kita harus terbiasa dengan sesuatu yang berbau kedokteran. Itu ya, baik itu yang kita baca, yang kita dengar gitu ya, yang kita lihat gitu. Dapat kita simpulkan kalau lingkungan itu sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap
timbulnya atau kelemahan kolektif itu tadi. Nah, kita sudah sepakat nih Pak, kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap sebuah kumpulan masyarakat. Nah, lalu di khutbah sendiri, Huzur mengatakan bahwa ada kelemahan-kelemahan yang harus kita sadari gitu, khususnya di Jemaah Ahmadiyah ini. Nah, sebelum kita tahu kelemahan itu apa, tapi lebih ke saya mau bertanyanya, bagaimana sih Pak Huzur atau pandangan Huzur itu menganalisis kelemahan-kelemahan terhadap baik itu pribadi kita ataupun terhadap jamaahnya itu sendiri? Iya, eh, Apa yang Huzur fokuskan untuk sampai akhirnya Huzur membahas secara rinci di khutbah kalau ini perlu kita sadari kelemahan-kelemahan ini. Nah itu apa kronologisnya gitu Pak? ya, memang ada beberapa poin ya di dalam khutbah itu. eh, Huzur memberikan contoh ya. Sebenarnya itu beberapa contoh saja yang Huzur sampaikan tentang kelemahan yang beliau lihat di tahun 2015 ya. Salah satunya adalah terkait tentang sholat ya. Sulitnya anggota jemaat untuk bisa sholat berjamaah. Nah, memang di tahun-tahun itu Huzur memang sangat menggalakkan dimanapun kalian berada, bikinlah sholat center. Artinya coba carilah, mungkin di dekat kalian itu ada orang-orang Ahmadi. Kemudian kalian berpikirlah bagaimana kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah di sana, walaupun tidak di masjid, ya, tidak di masjid jemaat. Dan Huzur menot, jangan sampai kita sholat berjamaah dengan orang gair di masjidnya orang gair gitu. Tetapi buatlah, berkumpullah kalian membuat sholat berjamaah, misalnya di sholat center seperti itu. Dan juga Huzur menot juga masih berkaitan dengan sholat, misalnya jangan membiasakan sedikit-sedikit itu sholat di jama gitu ya. Misalnya karena Huzur memahami bahwa dunia ini memang sebegitu sibuknya ya terkait permasalahan keduniaan. Kesibukan waktu itu yang membuat kita sulit untuk mengatur waktu dengan baik. Kemudian kita memilih untuk menjamak sholat, dan itu sering dilakukan oleh para Ahmadi. Nah, Huzur juga mengingatkan bahwa jangan juga kita melakukan hal itu. Di balik juga perselisihan-perselisihan yang ada di dalam jemaat. Ya. Jadi Huzur meminta agar kita itu senantiasa mengoreksi diri kita agar keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan kita itu tidak muncul. Bahkan Huzur di dalam khutbahnya menamsilkan dengan kejadian yang terjadi di Pakistan, terjadi musibah bencana banjir gitu ya. Huzur menyampaikan bahwa ya jika pemerintah misalnya memperhatikan bendungan-bendungan ya sejak awal gitu ya, bagaimana perbaikannya dan lain sebagainya, maka banjir yang besar itu tidak akan terjadi gitu. Dan itu juga harus dipraktekkan di dalam diri kita sebagai Ahmadi. Kita ini hidup ya dengan kondisi yang berbeda-beda, setiap orang memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Saya dengan Kang Falah memiliki kelemahan yang berbeda-beda ya, karena kita memang berbeda kan. Ya, orang yang kembar saja pasti memiliki perbedaan, betul. Apalagi yang tidak kembar ya, yang tidak satu keluarga pasti memiliki perbedaan, memiliki kelemahan-kelemahan yang juga berbeda. Maka kita harus mengenali nih kelemahan-kelemahan pribadi kita. Kemudian kita kalau sudah kenal kelemahan kita masing-masing, kita bisa itu membuat persiapan-persiapan agar kita tidak terjerumus atau jatuh pada kelemahan itu yang kemudian nanti akan menjadi dosa bagi diri kita. Contoh misalnya kalau Kang Fala misalnya di usia segini nih misalnya ya belum menikah nih, nah, yang seharusnya sudah bisa menikah gitu kan. Nah itu juga menjadi sebuah sumber kelemahan nih. Nah, harus dibuat pencegahan-pencegahan agar di usia yang sudah seharusnya menikah tapi belum menikah, agar tidak terjatuh kepada dosa, dilakukanlah bagaimana ya saya memperbaiki amal-amal saya agar kelemahan-kelemahan itu tidak menjadi dosa di kemudian hari gitu. Nah, itu pesan-pesan dari Huzur ya. Oh ya, baik Pak. Insya Allah akan saya laksanakan Pak, semaksimal mungkin yang saya bisa. Oke, jadi memang Huzur memandang sebuah jamaah, kelemahan dari sebuah jamaah,
otomatis kan kelemahan kolektif ini Huzur melihat karena ada kelemahan dari banyaknya individu yang tergabung kan, dan itu intensitasnya mungkin sering dan akhirnya jadilah dinamika yang terlihat gitu. Seperti tadi sholat berjamaah ataupun menjamak sholat. Nah sebenarnya saya ada sedikit aja nih Pak terkait menjamak sholat. Menjamak sholat ini yang dimaksud kan mungkin banyak dari kita yang menjamak tapi tidak ada alasannya gitu. Atau mungkin ya udah kita ikut imam atau dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau misalkan ini saya spesifik di konteks kerjaan aja Pak ya. Itu menjamak sholat itu apakah itu bagian dari kelemahan itu sendiri? Kayak misalkan contoh kecilnya saya ada meeting gitu dari jam 2 atau dari jam 11 siang sampai jam 5. Nah itu kan melewati waktu zuhur dan asar ya Pak ya. Nah itu kalau misalkan saya jamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, nah itu apakah bagian dari kelemahan saya Pak? Secara maksudnya saya ingin mudah untuk menggampangkan sholat, akhirnya udah saya jamak. Soalnya atau enggak gini, saya melakukan menjamak sholat itu karena memang ya saya khawatir sholat asarnya ini kelewat waktu karena ada kesibukan itu. Nah ini sedikit aja sih Pak terkait sholat. Ya, baik. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa jamak itu posisinya seperti apa di dalam fikih Islam. Jadi jamak ataupun dikosor ini di dalam agama Islam, di dalam fikih Islam merupakan keringanan. Keringanan yang dapat diambil dalam situasi yang memang tidak seperti biasanya. Seperti tadi ya, kekhawatiran kalau tidak dijamak kemudian akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tadi salah satunya akan terlupa sholatnya atau sholatnya akan ditinggalkan. Nah itu bisa diambil sebenarnya, diizinkan juga, Huzur juga tidak melarang. Tetapi yang Huzur larang jika itu menjadi sebuah pola. Itu rutin Pak mungkin. Iya rutin, pokoknya di dalam hatinya pokoknya kalau ada rapat jam segini saya pasti akan jamak gitu. Nah seharusnya hal itu tidak boleh ya. Sesekali boleh, tetapi kan kita juga harus bisa mengatur ya. Harus bisa juga membuktikan sesekali kepada Allah Ta'ala bahwa ya dalam kondisi yang begini saya akan memutuskan untuk bagaimana bisa mencari waktu untuk sholat gitu kan. Nah, itu adalah keinginan dari kita dan usaha kita sendiri untuk melakukan hal itu. Yang dilarang oleh Huzur adalah tadi yang menggampangkan praktek menjamak sholat itu sendiri. Jadi sholat dijama, dikosor itu menjadi pola kebiasaan, dilakukan rutinitas. Nah itu yang tidak boleh ya, karena memang yang harus dilakukan adalah sholat tepat waktunya, tidak dikosor, tidak juga dijama itu. Ya oke. Ya jadi intinya itu emang ada keringanannya ya Pak ya, ada keringanan dari Khalifah, dari Huzur dan dari Al-Quran juga diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi bukannya kita berdalih atas dasar kita manusia yang lemah terus akhirnya kita sewenang-wenang atau semena-mena menjamak sholat ya Pak ya. Gitu. Nah di sini berkaitan nih Pak, Huzur bersabda di dalam khutbah tersebut bahwa di Al-Quran disebutkan afala ta'qilun, itu yang artinya tidakkah kamu berpikir atau tidakkah kamu menggunakan akal. Nah ini maksud dari afala ta'qilun yang sering disebutkan dalam Al-Quran ini maksud Tuhan seperti apa nih Pak arahnya? Mungkin konteksnya dengan khutbah Huzur yang sampaikan terkait kelemahan-kelemahan kita Pak. Ya betul, Huzur memang salah satunya menyampaikan ya bahwa sebenarnya itu sudah masuk ke dalam bagaimana memperbaiki amal kita gitu ya. Jadi memperbaiki amal itu sandarannya adalah kepada Al-Quran. Nah Al-Quran itu di dalamnya Huzur sering sekali menggunakan firman ya atau kata-katanya adalah mengajak kita untuk berpikir afala ta'qilun, afala tatazakkarun gitu kan. Maknanya apa? Bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu terkandung banyak sekali ilmu pengetahuan yang kalau kita mau berpikir sedikit saja maka kita akan mendapatkan kebermanfaatan terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah mengenai perbaikan di dalam kerohanian itu. Ya, oke. Jadi memang akal itu justru sangat berperan untuk memahami sebuah agama ya Pak ya. Betul, karena banyak sekali juga ya
misalnya begini, katanya Al-Quran itu adalah sumber yang paling sempurna, ya. Tetapi kok banyak didapatkan orang yang menggunakan Al-Quran, ya, kemudian dilihat perilakunya berlainan itu ya, Iya. dengan isi Al-Qur'annya itu sendiri, atau bahkan dilihat kok menjadi buruk di mata masyarakat atau di mata dunia. Nah, itulah kesalahan-kesalahan itu yang dilakukan, dan oleh Huzur di dalam khutbahnya itu sangat disinggung ya, salah memahami ya di dalam Iya. pengaplikasian tadi kalimat afala taqilun, apakah Iya. kamu tidak berpikir, kemudian menafsirkan itu dengan sendirinya tanpa bantuan dari seseorang yang memang ahlinya. Nah, kalau di dalam jemaat kan memang kita ini meyakini bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini adalah seorang sosok Imam Mahdi yang kedatangannya itu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala gitu ya. Jadi Hadrat Imam Mahdi lah sebenarnya di akhir zaman ini ya, yang sangat cocok ya di dalam mentafsirkan Al-Quran sehingga itu tidak keluar dari konteks yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, jadi memang perannya akal pikiran itu tujuannya untuk kita mengatasi kelemahan-kelemahan itu sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Oke, tadi terkait Al-Quran dan tafsirnya itu nanti akan kita bahas Pak selanjutnya. Ya. Mungkin ada penutup terakhir Pak dari Bapak? Ya, Kang Fala dan pemirsa MTA, di dalam khutbah ya di awal-awal Huzur itu menekankan bagaimana kita itu ya sebagai seorang Ahmadi pasti memiliki kelemahan-kelemahan itu ya. Nah, kelemahan-kelemahan ini harus segera kita perbaiki agar kelemahan-kelemahan ini tidak dicontoh oleh Ahmadi yang lain. Jadi kalau kita menemukan sesuatu tindakan kita yang salah, maka harus segera diperbaiki agar yang lain juga tidak mengikuti tindakan yang salah dari kita. Sehingga yang tadinya kelemahan pribadi tidak melebar menjadi kelemahan kolektif ya. Karena kalau sudah menjadi kelemahan yang bersifatnya kolektif, itu sangat sulit sekali untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Itu ya, nanti terkait perbaikannya kita akan kupas tuntas lebih lanjut ya Pak. Baik, jazakumullah Pak Anom atas episode hari ini. Ya, kepada pemirsa MTA, sekian untuk episode kita kali ini terkait dengan kelemahan-kelemahan yang dibahas Huzur dalam khutbah 13 Februari 2015 terkait kelemahan-kelemahan yang ada di jamaah, khususnya masyarakat besar ataupun individu. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.